Shalom, selamat pagi semua warga surga yang sedang mengikuti doa pagi kita di hari yang spesial tanggal 23 Juli 2022 kita bangsa Indonesia merayakan Hari Anak Nasional. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak semua saudara-saudari warga surga untuk sama-sama belajar, termasuk saya juga, kita sama-sama belajar untuk melihat bagaimana cara pandang Tuhan dalam memandang anak-anak kita. Sebelumnya, saya pengen tahu, apa sih yang terlintas di pikiran warga surga semua yang mengikuti doa pagi kita hari ini, pagi hari ini, bisa tulis di kolom komen, kira-kira apa sih yang terlintas atau pandangan apa sih yang terlintas ketika kita mendengar kata anak. Kalau saya pribadi ketika mendengar kata anak yang terlintas adalah anugerah. Itu yang pertama. Terlintas itu anugerah. Anak adalah anugerah. Bagaimana dengan warga surga yang lain? Silahkan ditulis, nanti saya akan baca. Kita pagi hari ini mau belajar apakah anak ini bencana atau berkat. Berkat atau bencana. Kalau tadi seperti yang tadi saya bilang di awal, buat saya anak itu adalah anugerah. Dan bagaimana cara kita memiliki pandangan yang positif terhadap anak-anak kita. Pertama, saya akan bagi dalam 4 bagian, 4K. Yang pertama, K yang pertama, kenali dulu status kita. Kita adalah anak Elohim. Elohim menerima kita apa adanya tanpa membanding-bandingkan kita satu sama yang lain. Kita diterima utuh sama Bapa kita. Seharusnya kita juga memandang anak-anak kita sebagai pribadi yang utuh tanpa perlu membanding-bandingkan mereka satu dengan lainnya. Kita diingatkan bersama pada ayat di Alkitab yaitu Roma 8 ayat 15 sampai 16. Sebab kamu tidak lagi menerima roh perbudakan yang mendatangkan ketakutan, melainkan roh yang menjadikanmu anak, yang olehnya kita berseru, Aba, Bapa. Roh itu memberi kesaksian bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Elohim. Kita adalah anak-anak Elohim. Itu status kita. Dan anak-anak kita juga adalah anak-anak Elohim. Karena mereka juga menerima roh yang sama dengan yang kita terima. Roh yang menjadikan mereka itu anak. Bukan budak, tapi anak. Jadi posisi kita, status kita adalah anak Elohim. Begitu juga dengan posisi dan status anak-anak kita. Kita semua adalah anak Elohim. Kita harus memberitakan good news, kabar baik ini kepada mereka bahwa posisi mereka adalah anak Bapa. Kita juga sama-sama belajar untuk memiliki kerelaan untuk terus mau bertumbuh, mau belajar dalam mendampingi tumbuh kembang anak kita. Ketika anak kita ingin belajar atau berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kita harus mulai dari diri kita sendiri sebagai orang dewasa, atau jika sudah menjadi orang tua, sebagai orang tua. Kenapa? Karena anak kita perlu contoh nyata atau teladan. Kita diingatkan dalam Titus 2 ayat 7 sampai 8, dalam segala hal tunjukkanlah diri kita sebagai orang tua atau orang dewasa bagi yang belum memiliki anak, tunjukkan sebagai teladan kebajikan. Dalam pengajaran, tunjukkanlah kejujuran, kesungguhan, ketulusan, dan perkataan yang baik yang tidak bercela atau tercela sehingga lawan merasa malu karena tidak mendapati hal-hal buruk yang mereka katakan mengenai kamu. Teladan terbaik anak-anak kita adalah kita sebagai orang tua. Bila yang mendengar doa pagi kita belum menjadi orang tua, mungkin punya anak didik
atau adik atau keponakan, kiranya kita juga sebagai orang dewasa bisa menjadi teladan bagi mereka. Yang ketiga adalah kesabaran. Kesabaran tanpa batas. Kristus di dalam kita yang akan memampukan kita. Hanya oleh anugerahnya mengaruniakan kesabarannya luar biasa. Ya mungkin kalau secara manusia gak mungkin kita bisa sesabar itu. Untuk anak orang tua yang sudah memiliki anak pasti tahu gimana rasanya sabar. Bahkan kita seringkali terucap sabar itu ada batasnya. Di dalam Alkitab Tuhan ngajarin kita. Kita harus belajar untuk memiliki kesabaran yang tak terbatas. Seperti luasnya samudra, luasnya alam semesta ini. Biar kesabaran kita ditambah-tambahkan terus. Karena apa? Karena itulah modal kita dalam menghadapi anak-anak kita. Roma 15 ayat 5-6. Kiranya Elohim, sumber kesabaran dan penghiburan, mengaruniakan kita untuk berpikir yang sama seorang terhadap yang lain, sesuai dengan Yesus Kristus, supaya dengan satu hati kita memuliakan Elohim, Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Elohimlah sumber kekuatan kita untuk menjadi sabar. Elohimlah sumber kesabaran kita, bukan kuat gagah kita. Kalau secara manusia, mustahil kita memiliki kesabaran tanpa batas. Tapi karena kita punya Bapa yang sabar, sumber kesabaran, Bapa itu sendiri, Christ in us, Tuhan di dalam kita, itu yang memampukan kita untuk memiliki kesabaran yang tanpa batas. Yang keempat, kebahagiaan sejati. Apa itu kebahagiaan sejati? Ketika kita memandang anak-anak, baik anak kita maupun anak orang lain, anak di sekitar kita, anak didik kita, kita memandangnya dengan penuh rasa syukur. Anak-anak adalah anugerah bagi kehidupan kita. Pemberi warna dalam kehidupan kita. Senyum mereka, tawa mereka, mengalirkan energi positif buat kita. Mereka menularkan kebahagiaan, kepolosan yang jadi sumber energi positif bagi kita. Dalam Mazmur 128 ayat 4 ayat 6 kita diingatkan, lihatlah, demikian akan diberkati orang yang hormat akan Yahweh. Yahweh akan memberkati engkau dari Sion, dan engkau akan melihat kebaikan Yerusalem sepanjang hidupmu. Ya, engkau akan melihat anak cucumu, damai sejahtera atas Israel. In Christ, di dalam Kristus, kita adalah orang yang diberkati. Amin, saudara-saudara. Semua warga surga, kita semua di sini adalah orang yang diberkati. Forever blessed. Selamanya kita diberkati. Kita adalah anak Elohim, anak Tuhan yang diberkati luar biasa. Orang yang diberkati, kita semua, orang-orang yang diberkati. Gak mungkin Tuhan akan membiarkan kita melihat anak-anak kita tidak berhasil dan tidak sejahtera. No. Ketika Tuhan berjanji, Dia pasti akan menepati. Kita anak-anaknya, kita orang-orang yang diberkati. Kita akan melihat anak-anak kita, anak-anak yang diberkati. Kita akan melihat berkat yang tak ternilai bagi generasi demi generasi sampai Maranatha. Kiranya di Hari Anak Nasional tahun 2022 ini kita diingatkan, kita harus memiliki pandangan yang positif terhadap setiap anak. Siapapun mereka, apapun suku bangsanya, warna kulitnya, keturunan apapun, status ekonomi apapun, semua anak-anak putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan.
Tuhan cinta semua anak di dunia. Biar setelah mendengar doa pagi kita, pagi hari ini, kita sama-sama belajar. Kita memiliki pandangan yang positif terhadap setiap anak-anak ciptaan Tuhan. Pertama, kenali status kita. Kita adalah anak, demikian juga anak-anak kita. Kedua, kerelaan untuk mau terus belajar, terus berusaha, terus berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kenapa? Karena kita adalah teladan. Kita akan merepresentasikan Christ in us, merepresentasikan Tuhan Yesus dalam kita. Biar orang-orang melihat dan memuji memuliakan nama Tuhan kita. Yang ketiga adalah kita mau memiliki kesabaran yang tanpa batas, di mana sumber kesabaran itu adalah Elohim itu sendiri. Yang ketiga, kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati ketika kita adalah sadar bahwa kita adalah anak-anak Elohim yang diberkati, yang akan melihat keturunan kita sampai Maranatha nanti. Kita akan melihat generasi demi generasi yang diberkati Tuhan luar biasa. Mari kita berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Yahweh, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Haleluya, haleluya Yesus. Mari kita semua warga surga yang mengikuti doa pagi kita, mari kita berdoa. Mari kita mendoakan semua anak-anak kita. Haleluya Yesus. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat semua berkat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih kami memiliki status yang luar biasa. Kami anak-anak Engkau ya Bapa, kami anak-anak Elohim, kami anak Tuhan. Begitu juga dengan anak-anak kami, mereka juga anak Engkau ya Bapa. Kami semua anak-anak yang dicintai, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dimanapun berada ya Bapa. Bagaimana keadaan mereka yang sedang sakit, anak yang sedang sakit, Kau sembuhkan ya Bapa. Anak-anak yang sedang sedih atau merasa kehilangan, Tuhan yang pulihkan hati mereka. Anak-anak yang sedang bergumul dalam kehidupannya, Tuhan yang hadir dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan berkati anak-anak kami, anak-anak ciptaan Kau dimanapun berada ya Bapa. Biar mereka tumbuh kembang dengan bahagia. Mereka belajar dengan sukacita. Mereka terus diberkati jadi berkat. Dimanapun mereka akan bekerja, akan melayani Engkau di profesi apapun ya Bapa. Mereka terus diberkati Engkau luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa. Anak-anak yang sungguh bahagia, sungguh diberkati jadi berkat. Berkati juga orang tua mereka, orang dewasa yang mendidik, yang membantu mendidik, mendampingi tumbuh kembang setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Berikan mereka kesabaran yang tanpa batas, berikan mereka kerelaan untuk terus bertumbuh belajar ya Bapa. Dan biarlah semuanya Bapa daripada kami ya Bapa, kami memiliki kebahagiaan sejati ya Bapa, yang hanya kami dapat dari Engkau, sumber berkat kami ya Bapa. Yes, Jesus, you are the one. Engkau satu-satunya sumber berkat kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau berkati anak-anak Indonesia, Kau berkati bangsa Indonesia, Kau berkati anak-anak Indonesia dan anak-anak yang bahagia, anak-anak yang terus bercahaya, bersinar, dan menebarkan energi positif bagi orang dan lingkungan sekitarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati pendidikan di Indonesia, pendidikan anak-anak kami ya Bapak. Sungguh pendidikan yang sungguh benar-benar memerdekakan mereka ya Bapak. Biar mereka terus bisa mengaktualisasikan diri mereka, mengeluarkan potensi diri mereka yang terbaik dari diri mereka, potensi yang Tuhan anugerahkan kepada mereka dengan bahagia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami berkati ya Bapak, kami kirim berkat. Kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus anak-anak-Mu ya Bapak, anak-anak Indonesia, anak-anak yang diberkati luar biasa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Anak Nasional.